Ya pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengupas profil dari Gibran Rakabuming Raka, termasuk melihat bagaimana perjalanan seorang Gibran ini kemudian meramaikan panggung politik tanah air. Dan masih bersama kita ada Kang Ujang Komarudin, pengamat politik. Kang Ujang masih setia, kita masih membahas sosok yang tadi juga diperbincangkan ya. Kang Ujang, ada Gibran Rakabuming Raka, tapi kami hadirkan pemirsa untuk Anda sejumlah informasi dan juga data mengenai perjalanan seorang Gibran Rakabuming Raka yang sudah kami kumpulkan tentunya untuk Anda. Kita simak bersama pemirsa informasi berikut ini. Kita akan lihat bagaimana perjalanan seorang Gibran Rakabuming Raka ini masuk meramaikan panggung politik tanah air. 2018, Gibran ini menyatakan tidak berpolitik jelang Pilpres 2019. Selanjutnya pemirsa, setelah 2018 apa yang terjadi? Juli 2019 Gibran masih kukuh menjalankan perannya sebagai seorang pengusaha atau pebisnis muda. Dan berikutnya pada 23 September 2019 Gibran ini mendaftarkan dirinya sebagai kader PDIP. Kemudian pada Oktober 2019, Gibran bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Baik, kita akan hadirkan untuk Anda juga pemirsa pernyataan dari seorang Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan tidak akan maju sebagai calon independen pada kontestasi Wali Kota Solo. Terlebih Gibran sudah mengantongi kartu tanda anggota PDI Perjuangan. Berikut pernyataan lengkapnya untuk Anda. Tadi saya berkesempatan untuk sowan untuk silaturahmi ke Bu Mega. Jadi kan kalau di Solo kan saya sudah mengambil KTA PDIP, ya sudah sewajarnya saya sowan dan silaturahmi ke senior-senior petinggi-petinggi PDIP. Jadi kalau di Solo kan saya sudah sowan ke Pak Rudi, saya juga sudah sowan beberapa senior-senior PDIP, dan hari ini saya berkesempatan untuk silaturahmi ke Bu Mega. Ngobrol apa aja? Ngobrol apa aja tadi? Bahas apa aja sih tadi? Mas, ngobrol apa aja tadi? Ya banyak hal ya. Saya sampaikan keadaan di Solo seperti apa. Saya sampaikan keseriusan saya untuk maju. Saya sampaikan juga bahwa karena saya sudah punya KTA PDIP, saya sampaikan ke Bu Mega bahwa saya tidak akan maju lewat independen seperti yang dikatakan di Solo kemarin. Itu tidak benar. Jadi saya tidak pernah berkata pada siapapun, dimanapun, kalau saya akan maju lewat independen. Saya sudah punya KTA PDIP, saya akan berjuang melalui PDIP juga. Baik, kita akan membahasnya bersama dengan Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, tadi kita kan sudah flashback sedikit ya. 2018 Gibran menyatakan tidak akan ikut dalam Pilpres 2019. Iya benar, sudah terlewati 2019. Tapi kemudian ternyata pebisnis ini masuk juga akhirnya ke dunia politik. Ada perubahan di situ. Bahkan kemudian menjadi wali kota Solo, majunya lewat PDI. Berarti kita bisa bilang bahwa Gibran ini dibesarkan dari PDIP. Seperti apa Kang Ujang? Iya, saya melihat begini, Pak Jokowi juga sama kan, pernah mengatakan bahwa keluarganya tidak akan masuk politik, tapi faktanya masuk politik. Gibran pun sama gitu ya. Terkadang memang kalau kita mengikuti mitologi Yunani atau Romawi itu, politisi itu umumnya ya, saya tidak menuduh siapapun katakan ya. Kadang-kadang mohon maaf wajahnya banyak. Ini umum, secara umum ya, tidak menuduh siapapun ya. Artinya ya kadang-kadang apa yang diucapkan berbeda dengan tindakan. Oleh karena itu misalkan hari ini soal apakah Gibran bisa menjadi cawapres atau tidak, ini kan menjadi perdebatan. Bisa iya juga bisa tidak. Nah kembali kalau ke Gibran gitu yang tadinya bisnis, lalu mungkin Gibran ini punya privilege. Mbak Ken, kenapa? Anaknya presiden. Ya. Lalu masih ingat saya ketika di PDIP diberi kartu
dan tidak memenuhi syarat administratif. Mestinya tidak jadi, tidak boleh ketentuan aturan internal di PDIP. Tetapi Pak Jokowi meminta ke Ibu Mega untuk diloloskan. Akhirnya dengan kebijaksanaan khusus ya spesial dari Ibu Mega, maka jadilah wali kota kira-kira seperti itu. Nah dalam konteks itu maka sejatinya jasa besar gitu PDIP ya termasuk kepada Pak Jokowi dan Gibran ini harusnya dijaga dengan loyalitas. Maksudnya ditumbuhkan dengan kesetiaan. Ini yang harus dibangun. Karena bagaimanapun berpartai itu butuh komitmen. Butuh kesetiaan, butuh loyalitas, butuh Dan itu integritas. juga yang beberapa kali disampaikan oleh PDIP ya? Nah yang penting karena bagaimanapun begini kalau misalkan loncat sana sini itu kan tidak ada apa ya, tidak ada roh dalam konteks membangun sebuah partai yang hebat, yang kuat. Oleh karena itu legacy seseorang dalam partai itu dilihat dari komitmennya dan loyalitasnya dalam membangun dan membesarkan partai. Nah partai ini kan hulu dari kawah candra di muka kepemimpinan bangsa. Jadi kalau dia tidak bagus, tidak ada loyalitas, tidak ada komitmen, maka dalam konteks memimpin bangsa pun tidak akan bagus. Oleh karena itu ya perlu tadi ya pengkaderan yang berjenjang, lalu merekrut kader yang berkualitas. Makanya saya melihat dalam konteks walaupun Mas Gibran anak muda, tetapi mestinya ditempa dengan kaderisasi yang baik di partai. Sehingga tadi tidak, mohon maaf, tidak karbitan, tidak misalkan tahu-tahu adiknya Kaisang juga 2 hari jadi anggota lalu jadi ketua umum PSI. Ini kan menjadi persoalan. Kita bukan hanya bicara soal muda. Saya juga masih muda Mbak Ken gitu ya. Artinya dalam konteks itu ada nilai, ada value yang harus diperjuangkan. Nah nilai itu apa? Komitmen, integritas. Yang perlu diuji, ya, perlu bahkan, ditempa. Ya saya pernah mengatakan ke banyak teman-teman di Indonesia, anak muda juga. Saya sering ceramah di mana-mana gitu. Saya katakan kita ini harus perlu menjadi negarawan muda. Apa itu negarawan muda? Ya ucapannya, ya, ide dan gagasannya, termasuk tindakannya, itu semuanya untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Nah mari kita koreksi semuanya nih politisi termasuk saya, kita semua anak muda gitu ya, yang ingin aktif di politik. Apakah sudah layakkah kita disebut sebagai seorang negarawan muda yang tadi ucapannya, ide dan gagasan dan tindakannya itu untuk kepentingan masyarakat dan bangsa dan negara? Apakah gitu hari ini politik yang lebih dewasa ya, lagi kepentingannya ya, untuk pribadi dan keluarga saya tidak tahu. Nah kita coba cari tahu juga dengan melihat perjalanan dari Gibran dulu ya Kang Ujang dan juga pemirsa, kami hadirkan lagi untuk Anda informasinya. Februari 2020 ini PDIP mengumumkan rekomendasi pasangan Gibran Teguh sebagai calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan Wali Kota Solo 2020. Pada 21 Januari 2021, pasangan Gibran Teguh Prakosa ini resmi ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo terpilih dalam Pilkada 2020. Nah, 26 Februari 2021, Gibran dilantik sebagai Wali Kota Solo dan memulai kepemimpinannya sebagai orang nomor 1 di Kota Solo, Jawa Tengah. Baik. Nah, ini kira-kira perjalanan seorang Gibran Rakabuming Raka yang memulai karir politiknya dari Solo. Tapi hari ini nampaknya Gibran juga mulai menapaki langkah barunya menuju ke istana. Ini masih menjadi teka-teki ya Kang Ujang, tapi kita akan bahas usai jeda pemirsa.